Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semoga sehat selalu untuk kita semua. Terhormat Ibu Anissa selaku dosen pengampu mata kuliah ekonomi moneter serta teman-teman BKT 2B yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan yang telah memberi kita nikmat umur, nikmat iman, serta nikmat kesempatan sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan presentasi kali ini. Adapun pemateri yang akan melakukan presentasi adalah kelompok kami, yaitu kelompok 9 dengan judul makalah Sasaran Kebijakan Moneter, Tingkat Bunga atau Uang Beredar. Sebelum memulai diskusi, berikut saya perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Adibah Hanif Rasa Junior dengan NIM 2104421035 dan Fatur Rahman saya sendiri dengan NIM 2104421034. Sebelum kita memasuki inti dari ekonomi moneter dari materi ini, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu dengan kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang dengan tujuan tertentu, bertujuan untuk menahan dan mencegah inflasi, serta menstabilkan negara Indonesia dan juga menstabilkan para pekerja. Kebijakan moneter juga mengeset standar bunga pinjaman dan juga menjadi kapitalisasi uang untuk bank dan juga bisa dikatakan sebagai peminjam usaha terakhir. Pada hakikatnya, kebijakan di moneter dibagi menjadi dua, yaitu keseimbangan internal dan keseimbangan eksternal. Keseimbangan internal bisa dilihat dalam pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan juga stabilitas harga uang yang beredar dan pemerataan pembangunan di setiap wilayah Indonesia. Dalam keseimbangan eksternal, kita lihat dari segi pembayaran utang-utang luar negeri. Dalam dua keseimbangan ini terbentuklah ekonomi makro yang bertujuan menjaga stabilitas keuangan Indonesia, serta luasnya lapangan pekerjaan, harga-harga di pasaran yang stabil, serta neraca pembayaran di luar negeri yang seimbang dan juga berjalan lancar, di mana kebijakan ini mengatur variabel makroekonomi serta mikroekonomi. Stabilkan tingkat pengangguran, kebijakan moneter dilakukan dengan menyesuaikan suku bunga, mengubah jumlah uang tunai yang beredar pasaran, juga serta pembelian dan penjualan sekuritas pemerintah. Kebijakan moneter melalui bank sentral bertugas mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar yang bertujuan untuk menstabilkan perekonomian negara. Di Indonesia, kedudukan bank sentral diwakili oleh Bank Indonesia. Apabila kestabilan perekonomian Indonesia terganggu, diberlakukanlah kebijakan moneter agar perekonomian Indonesia berjalan stabil kembali. Tujuan kebijakan moneter ini antara lain: 1. Membantu pemerintah dalam menjalankan program yang belum ada atau tidak terrealisasikan dengan memberi sumber penerimaan normal. 2. Menjaga kestabilan keuangan negara dengan mengawasi barang dan jasa agar seimbang dengan permintaan masyarakat. 3. Mengedarkan uang yang tersedia sebagai alat tukar di dalam perekonomian negara. 4. Untuk meningkatkan lapangan pekerjaan. Semua berawal dari pengusaha yang apabila keuangan dalam kantor atau pabriknya stabil, maka yang terjadi adalah pengusaha tersebut akan membuka cabang yang pastinya akan membuka lapangan pekerjaan yang baru, sehingga bisa juga berinvestasi. 5. Menaikkan neraca perdagangan agar negara Indonesia bisa menaiki impor dan juga mengurangi ekspor. Sebelumnya, kita telah membicarakan salah satu aspek kebijaksanaan moneter, yaitu bagaimana kita melalui proses penawaran yang mempengaruhi M1 dan M2. Tetapi kali ini kita akan melihat dalam aspek yang lebih luas lagi dan mengkaji 4 masalah penting yang menjadi pembicaraan dari para ahli ekonomi sampai saat ini. Masalah pertama yaitu sasaran antara atau yang biasa dikenal dengan intermediasi target. Bagi kebijakan moneter, di sini ada pilihan antara tingkat bunga atau jumlah uang beredar sebagai sasaran tersebut. Masalah yang kedua yaitu berkaitan dengan konsep uang beredar, yang mana paling baik sebagai sasaran. Seandainya dalam keadaan tertentu jawaban masalah pertama di atas adalah menggunakan uang beredar sebagai sasaran antara. Di sini kita punya pilihan untuk menggunakan misalnya B, M1, M2 atau L atau kombinasi lainnya. Masalah ketiga adalah mengenai pilihan apakah kebijaksanaan moneter perlu dilaksanakan secara aktif dictionary monetary policy atau lebih bersifat otomatis dengan mengikuti saja aturan-aturan umum tertentu atau monetary rule. Masalah keempat berkaitan dengan perkembangan penting baru-baru ini dalam teori kebijaksanaan moneter dan kebijakan ekonomi makro pada umumnya.
Perkembangan ini berkaitan dengan peranan para psikologi dan reaksi masyarakat dalam proses pelaksanaan kebijakan moneter. Apabila masyarakat dalam proses kebijakan yang pasif, tetapi juga pemain yang mempunyai sikap dan harapan serta reaksi yang rasional dalam menghadapi pelaksanaan suatu kebijakan, maka bagaimana kebijakan seharusnya dirumuskan? Masalah ini berkaitan dengan aliran baru dalam ekonomi makro, atau bisa disebut dengan rational expectation. Namun, pada presentasi kali ini, kita hanya membahas masalah sasaran antara jumlah uang beredar atau tingkat bunga sebagai sasaran tersebut. Karena ketiga aspek lainnya akan dibahas pada kelompok 10. Diharapkan untuk setelah mempelajari ini, mahasiswa mampu menjelaskan isu dan masalah dalam kebijakan moneter. Baik, saat ini kita masuk pada materi inti sasaran antara. Sasaran tingkat bunga atau jumlah uang beredar. Sasaran akhir jangka pendek dari baik kebijakan moneter maupun fiskal adalah menjaga keseimbangan ekonomi makro dalam suatu perekonomian, yaitu agar mencapai laju inflasi yang rendah, tingkat kegiatan ekonomi, produksi yang serta neraca pembayaran yang seimbang. Ini adalah tujuan akhir yang ideal dari kebijaksanaan ekonomi makro. Tentu tidak semua aspek dari sasaran ini bisa dicapai secara penuh dan sekaligus dalam kenyataan. Biasanya perlu kompromi antara aspek tersebut dan juga perlu kompromi antara sasaran dengan realita yang benar-benar dihadapi. Dalam usaha mencapai sasaran akhir tersebut, kebijaksanaan moneter di samping kebijaksanaan fiskal memegang peranan yang sangat penting. Mengapa sih sasaran antara itu diperlukan? Jawaban umum untuk pertanyaan ini adalah bahwa kebanyakan ekonom berpendapat bahwa jarak waktu lag antara kebijaksanaan moneter dengan pengaruhnya pada ketiga aspek sasaran akhir tersebut adalah jangka panjang. Sehingga akan sangat lambat seandainya terjadi kesalahan dalam kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan hanya bisa diubah setelah hasil akhir tersebut terjadi. Atau lebih cepat bisa dimonitor perkembangannya. Sebagai indikator awal dari pengaruh suatu kebijaksanaan. Sehingga apabila kebijaksanaan perlu dikoreksi, segera bisa dilakukan untuk tujuan tersebut, sasaran akhir tersebut, maka harus memenuhi dua syarat, yaitu A. Ia harus cukup akurat dan cukup andal, reliable, sebagai indikator awal dari hasil akhir kebijaksanaan tersebut. Artinya, apa yang diharapkan akan terjadi pada sasaran akhir sudah bisa tercermin dengan baik pada sasaran-sasaran tersebut. Kedua, ia harus segera bisa diamati dan dimonitor, sehingga bisa ditentukan apakah secara umum kebijaksanaan dijalankan sudah benar atau belum. Maka dari itu, dua sasaran yang memenuhi kedua syarat tersebut adalah tingkat bunga dan jumlah uang beredar. Baik, pada slide ini akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Adiba Hanif Sayuniar. Baik, akan saya lanjutkan. Informasi atau data mengenai kedua sasaran ini biasanya bisa diperoleh dengan cepat atau bahkan tingkat bunga bisa diamati langsung dari pasar uang saat itu juga. Tapi data mengenai uang beredar mungkin harus menunggu beberapa hari atau minggu. Tingkat bunga yang stabil menunjukkan bahwa situasi pasar uang adalah dan ada keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Ini selanjutnya bisa diartikan bahwa apabila situasi di luar kota, sektor moneter adalah normal. Sasaran akhir atau harga output dan neraca pembayaran juga akan berada pada posisi kestabilan atau keseimbangannya. Anggaplah dasarnya adalah kestabilan tingkat bunga yang berlaku di pasar uang ini bisa dijadikan sasaran antara dalam kebijaksanaan. Apabila keadaan di luar sektor moneter tidak normal, maka keadaan tersebut seyogyanya diatasi atau diobati dengan langkah-langkah kebijaksanaan non-moneter atau seperti kebijaksanaan fiskal. Oleh sebab itu, memelihara moneter. Dalam praktek yang dimaksud dengan memelihara kestabilan tingkat bunga bukanlah berarti mempertahankan tingkat bunga pada tingkat tertentu atau katakanlah 8% per tahun atau tingkat lain selama-lamanya. Tetapi yang dimaksud di sini adalah mengendalikan agar tingkat bunga di pasar berada di dalam batas atau
tingkat bunga minimum dan maksimum yang diinginkan atau ditargetkan oleh otoritas moneter. Bahkan interval minimum dan maksimum yang ditargetkan itu sendiri bisa berubah atau diubah dari waktu ke waktu sesuai dengan kondisi perekonomian. Apabila misalnya perekonomian berada pada masa resesi, mungkin interval yang ditargetkan adalah rendah, katakanlah antara 6-10% per tahun, agar bisa merangsang kegiatan ekonomi. Sebaliknya, pada masa tingkat kegiatan ekonomi tinggi dan inflasi juga tinggi, maka interval yang ditargetkan juga tinggi, katakanlah antara 10-15% per tahun, agar tingkat kegiatan ekonomi tidak melampaui kemampuan atau kapasitas perekonomian dan laju inflasi bisa dikendalikan. Cara mengendalikan tingkat bunga dilakukan dengan mengendalikan jumlah uang beredar. Ingat Keynes mengenai pasar uang, otoritas moneter perlu menambah M1 atau M2 dengan cara-cara yang telah dibahas sebelumnya. Apabila tingkat bunga dianggap terlalu tinggi, yaitu apabila menunjukkan gejala melewati target maksimum, dan mengurangi kedua variabel kedua apabila tingkat bunga dinilai terlalu rendah atau gejala umum di bawah target minimum. Sasaran yang lain adalah jumlah uang yang beredar itu sendiri, M1 dan M2. Asumsi yang melandasi pendapat ini adalah bahwa jumlah uang yang beredar mempengaruhi perilaku masyarakat dalam pengeluarannya atau pembelanjaannya untuk barang atau jasa, yaitu permintaan agregat. Selanjutnya, naik turunnya pengeluaran masyarakat menentukan perkembangan harga dan output atau GDP. Perhatikan nada klasik dari asumsi ini, yaitu bahwa uang terutama berfungsi sebagai alat tukar, dan oleh sebab itu apabila masyarakat menjumpai bahwa mereka memegang uang terlalu banyak dibandingkan dengan jumlah uang yang mereka inginkan, maka mereka akan membelanjakan kelebihan tersebut untuk membeli barang dan jasa. Kelompok ekonomi modern yang mendukung penggunaan jumlah uang beredar sebagai sasaran antara disebut kelompok monetaris. Sedangkan kelompok yang mendukung tingkat bunga sebagai sasaran antara sangat dipengaruhi oleh pemikiran Keynes, yang menekankan bahwa pengaruh langsung dari tambahan jumlah uang beredar adalah pada tingkat bunga, dan baru kemudian tingkat bunga bersama kurva marginal efficiency of capital menentukan tingkat investasi, dan ini selanjutnya menentukan permintaan agregat dan akibatnya menentukan tingkat harga dan output atau GDP. Mana yang lebih baik sebagai sasaran antara bagi kebijaksanaan moneter, tingkat bunga atau jumlah uang beredar? Pertanyaan ini tidaklah mudah dijawab, dan jawabannya sudah tergantung pada berbagai pertimbangan. Pertimbangan pertama menyangkut struktur dan tahap perkembangan perekonomian yang bersangkutan. Bagi negara-negara yang belum mempunyai pasar uang yang cukup, mekanisme monetaris, yaitu tambahan uang langsung, mempengaruhi tambahan pengeluaran untuk barang dan jasa, mungkin lebih mencerminkan keadaan. Dalam perekonomian seperti ini, instrumen keuangan atau financial instrument tidak atau belum banyak tersedia, sehingga pilihan yang terbuka bagi masyarakat adalah memegang tambahan uang tersebut dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang. Jadi untuk perekonomian seperti ini, jumlah uang beredar mungkin merupakan sasaran antara yang paling cocok. Tetapi bagaimana bagi perekonomian yang mempunyai pasar uang yang sudah cukup berkembang, seperti juga di Indonesia? Jawaban untuk pertanyaan tersebut tidaklah mudah, dan perlu dicari pertimbangan-pertimbangan lain. Pertimbangan yang kedua adalah memilih sasaran berdasarkan pada macam atau sumber gangguan ketidakstabilan itu sendiri. Untuk menjelaskan hal ini, kita akan menggunakan diagram ISLM yang sudah kita kenal pada dalam ekonomi makro, dan menganggap agar analisa sederhana bahwa tujuan akhir dari kebijaksanaan moneter adalah untuk menstabilkan output atau GDP pada tingkat yang mendekati full employment. Contoh pertama, apabila seandainya kita menghadapi permasalahan yang dari ketidakstabilan kurva IS yang selanjutnya mengakibatkan ketidakstabilan dalam GDP. Gambar kurva berikut
menunjukkan bahwa kurva IS bisa bergeser antara S1 dan S2. Misalnya karena ketidakstabilan kurva MACD. Dan kita menguji dua sasaran tersebut sebagai alternatif. Anggaplah bahwa tingkat GDP yang ditargetkan atau GDP full employment adalah Y. Apakah kita mengambil tingkat bunga R sebagai sasaran antara bagi kebijaksanaan moneter kita? Maka kurva LM kita adalah LMR yang horizontal. Karena tingkat bunga akan dipertahankan pada R, dengan sasaran ini tingkat GDP yang akan terjadi meskipun yang membatasi posisi GDP yang terjadi akan berkisar antara interval Y1 dan Y2. Perpotongan antara IS1 dan IS2 dan LM dan R. Kita tahu bahwa ini adalah interaksi yang membatasi posisi GDP yang akan terjadi meskipun kita tidak tahu di mana tepatnya posisi GDP sebenarnya nanti. Sekarang seandainya kita mengambil jumlah uang beredar M sebagai sasaran antara kita, dalam hal ini kurva LM kita adalah LMM dan GDP kita harapkan terjadi antara interval Y1 dan Y2. Perhatikan bahwa dengan menggunakan M sebagai sasaran antara, maka interval ketidakstabilan sasaran akhir kita Y bisa dikurangi dari Y aksen 1, Y aksen 2 menjadi Y1, Y2. Jadi kita memperoleh kesimpulan bahwa apabila sumber ketidakstabilan GDP adalah karena kurva IS yang sering bergeser, atau misalnya karena ketidakstabilan investasi atau kurva MEC atau kurva MEC marginal efficiency of capital, yaitu suatu kurva yang menunjukkan besarnya tingkat pengembalian yang diharapkan atau expected rate of return dari setiap tambahan barang modal yang dihadapi para investor bersifat labil. Maka seyogianya kita mengambil jumlah uang beredar M1 dan M2 sebagai sasaran antara bagi kebijaksanaan moneter kita. Mengapa demikian? Ini mudah kita mengerti apabila kita ingat bahwa dengan mengambil uang beredar M sebagai sasaran, kita membebaskan tingkat bunga R untuk naik atau turun sesuai dengan keadaan di pasar. Apabila sumber ketidakstabilan dari GDP adalah karena kurva IS yang mudah bergeser, maka dengan diperbolehkannya R untuk naik atau bergeser ke kanan dan untuk turun apabila kurva IS turun atau bergeser ke kiri, maka R bisa bertindak sebagai REM terhadap akibat dari pergeseran IS terhadap GDP. Apabila permintaan dana investasi meningkat atau IS naik, kenaikan investasi atau dus GDP akan lebih kecil. Apabila R naik daripada R dipertahankan tetap. Keadaan sebaliknya terjadi, permintaan akan dana investasi menurun. Jadi diperbolehkannya R untuk naik atau turun mempunyai daya untuk menstabilkan GDP secara otomatis. Sekarang kita ambil contoh permasalahan yang lain. Seandainya sumber ketidakstabilan perekonomian atau GDP bukan terletak pada IS, tetapi terletak pada ketidakstabilan kurva LM, atau misalnya karena berbagai hal. Permintaan akan uang oleh masyarakat mudah bergeser. Apabila keadaan demikian, maka kita bisa menggunakan seperti dalam gambar 2 berikut. Ini kurva LM tidak bisa kita pastikan posisinya, tetapi kita tahu bahwa kurva tersebut bisa bergeser antara LM1 dan LM2, sedangkan kurva IS-nya kita anggap stabil. Seperti halnya contoh di atas, kita anggap bahwa target GDP kita adalah Y. Apabila tingkat bunga kita jadikan sasaran dan kita tahu posisi IS, maka kita bisa menentukan R sebagai sasaran kebijaksanaan moneter kita, dan kita bisa cepat mencapai target GDP kita Y. Jadi dengan tingkat bunga sebagai sasaran, GDP bisa dipertahankan stabil, yaitu pada targetnya Y. Sekarang seandainya kita mengambil jumlah uang beredar sebagai sasaran, yaitu mengendalikan agar jumlah uang beredar tetap stabil atau naik secara reguler sesuai dengan target yang ditentukan, misalnya 5% per tahun. Maka dengan permintaan akan uang yang kita anggap tidak stabil tadi, akan terjadi ketidakstabilan dalam kurva LM. Ingat, kurva LM diperoleh dengan menganggap permintaan akan uang sama dengan penawaran uang atau jumlah uang beredar.
Jadi kurva LM bisa bergeser tempat antara LM1 dan LM2, sehingga meskipun IS stabil, GDP bisa kita harapkan berfluktuasi antara Y1 dan Y2. Sebaliknya, apabila kita menganggap tingkat bunga sebagai sasaran dan IS stabil, maka kita bisa memastikan untuk mencapai Y. Kesimpulan kita dari contoh ini adalah apabila sumber ketidakstabilan GDP adalah ketidakstabilan permintaan akan uang, maka kita seyogianya menggunakan tingkat bunga sebagai sasaran antara bagi kebijaksanaan moneter kita, dan bukan jumlah uang beredar. Kesimpulan ini mudah kita mengerti apabila kita ingat bahwa dengan menstabilkan tingkat bunga, berarti kita perlu menambah uang beredar. Apabila permintaan uang meningkat, dan sebaliknya mengurangi uang beredar apabila permintaan akan uang turun. Dengan demikian, kita sebenarnya telah mengisolir sumber ketidakstabilan GDP sehingga tidak menjalar ke sektor-sektor di luar pasar uang, karena pasar uang itu sendiri dibuat selalu seimbang. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan. Jadi jelas bahwa pengetahuan kita mengenai apakah sumber ketidakstabilan perekonomian kita terutama bersifat moneter yaitu ketidakstabilan permintaan akan uang atau bersifat non moneter yaitu ketidakstabilan di pasar investasi sangat membantu kita dalam menentukan apakah tingkat bunga atau jumlah uang beredar lebih cocok sebagai sasaran kebijaksanaan moneter. Dalam praktek menentukan sumber ketidakstabilan itu pun belum tentu mudah sepanjang hal itu dilakukan. Tetapi seandainya hal itu sulit dilakukan, maka strategi yang terbaik adalah semacam kompromi antara kedua pilihan, yaitu kita menggunakan keduanya sebagai sasaran kita meskipun dengan memberi peranan yang sedikit berbeda kepada masing-masing. Caranya adalah menentukan tingkat bunga maksimum dan tingkat bunga minimum sebagai sasaran untuk satu periode dan tingkat bunga minimum sebagai sasaran untuk satu periode yang lainnya. Dan sekaligus juga menentukan laju pertumbuhan maksimum dan juga menentukan laju pertumbuhan minimum bagi uang beredar M1 dan M2 sebagai sasaran kita untuk periode yang sama. Apabila misalnya pasar suatu saat dijumpai bahwa tingkat bunga cenderung mengalami peningkatan melampaui tingkat maksimum yang ditargetkan, maka kita bisa meningkatkan laju pertumbuhan uang yang beredar. Artinya, misalnya dengan apabila mempertahankan tingkat bunga dan uang beredar pada interval yang ditargetkan. Bahwa kita jumpai bahwa perekonomian kita mengalami kelesuan atau resesi, maka kita bisa meninjau kembali sasaran tingkat bunga, yaitu diturunkan maupun sasaran uang beredar sehingga bisa merangsang kegiatan ekonomi. Sebenarnya ada satu asas lagi yang bisa dijadikan sebagai pegangan dalam pemilihan atau pembelian bobot pada sasaran-sasaran ini. Asas-asas ini yang mulanya berasal dari kelompok monetaris mengatakan jumlah uang beredar merupakan sasaran akhir yang lebih baik untuk jangka panjang. Artinya kestabilan sasaran akhir antara harga dan raca pembayaran lebih bisa terjamin apabila kita mengendalikan kestabilan laju pertumbuhan uang beredar dalam jangka panjang. Alasan untuk mendapat ini adalah bahwa kebijaksanaan moneter bekerja lambat sehingga memerlukan waktu untuk menghasilkan pengaruhnya secara penuh terhadap sasaran akhir yang panjang. Kenaikan laju pertumbuhan uang beredar hari ini akan menimbulkan kenaikan output atau kenaikan harga dalam tahun atau mungkin 2 tahun lagi. Karena panjangnya lag ini, maka sebaiknya laju pertumbuhan uang beredar selalu harus diberikan dalam batas-batas yang wajar apabila kita menginginkan laju inflasi yang wajar dalam jangka panjang. Lebih baik pilih mana? Tingkat bunga merupakan kunci dalam menentukan kebijakan moneter dalam model IS. Model IS meningkatkan stok uang akan menurunkan tingkat bunga real dan biaya modal serta meningkatkan investasi bisnis. Peningkatan investasi pada akhirnya akan menaikkan output agregat. Penurunan tingkat bunga real juga akan meningkatkan pengeluaran untuk pembelian rumah dan barang tahan lama. Oleh sebab itu, penurunan tingkat bunga akan akibat ekspansi moneter akan meningkatkan belanja atau konsumsi dan permintaan agregat. Kebijakan moneter yang menggunakan monetary aggregate atau uang beredar sebagai sasaran tengah mempunyai dampak positif berupa tingkat harga yang stabil. Apabila terjadi gejolak dalam jumlah besaran moneter yaitu melebihi atau mengurangi dari jumlah uang yang ditetapkan, bank sentral akan melakukan kontraksi atau ekspansi moneter berupa sehingga besaran moneter akan tetap pada suatu jumlah yang telah ditetapkan. Jadi, di antara dua kebijakan antara dan kebijakan moneter perlu digunakan salah satu, di mana berbagai variabel makroekonomi
yang mempengaruhi GDP. Kita ingat bahwa ingin menentukan mana yang digunakan oleh otoritas moneter, maka kita lihat untuk menstabilkan tingkat bunga terlebih dahulu. Tingkat bunga berarti kita perlu menambah uang beredar apabila permintaan akan uang meningkat, dan sebaliknya mengurangi uang beredar apabila permintaan akan uang dalam masyarakat turun. Sebagai tambahan, untuk semakin memperluas landasan bagi penerapan, jika sistem pengendalian moneter menggunakan tingkat suku bunga sebagai sasaran operasional, perlu dilakukan berbagai penelitian lebih lanjut, estimasi agregat dan penawaran agregat serta output gap yang lebih akurat. Perhitungan tingkat suku bunga netral untuk Indonesia, pengujian kurva IS dan ILM agar lebih akurat terhadap pengujian kebijakan jumlah uang beredar atau tingkat bunga yang akan diterapkan di Indonesia. Pengujian tetapan mikromik dan policy assessment di antara tiga kebijakan ekonomi makro, yaitu moneter, fiskal, dan nilai tukar. Sasaran akhir kebijakan moneter hendaknya harus dilibatkan pada sasaran tunggal, laju inflasi underlying. Berikut ini daftar pusaka yang kami gunakan dalam membuat PPT presentasi kami. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.